Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Istriku diambil raja kerah. Pagi itu Herman dan Risa sedang bersiap-siap untuk pergi ke pasar berjualan sayur. Mas, ayo cepat, sudah kesiangan. Kamu lagi ngapain sih? Teriak Risa. Iya bentar, ini aku masih cari kunci motor. Kok nggak ada ya? Kamu lihat nggak? Saut Herman. Coba di meja kamar mas. Herman pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar untuk mencari kunci motor. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, setelah kunci motor itu dicari di dalam kamar, ternyata ada di atas meja rias. Sudah ketemu belum mas? Sudah, ayo berangkat. Pagi sekali sehabis subuh mereka mulai berangkat ke pasar sebagai rutinitas kesehariannya, yaitu berjualan sayuran di pasar. Jarak dari rumah menuju ke pasar sekitar 30 menit. Mereka berangkat naik motor berboncengan berdua. Sehabis subuh mereka sudah mulai berangkat ke pasar. Sebelum semburat sinar matahari menyinari bumi, mereka berdua dapat menghirup udara segar setiap harinya. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di pasar. Sesamanya di pasar, Herman dan Risa mulai menata sayur mayur di atas meja. Mereka memiliki lapak di pasar. Setiap bulan mereka harus setoran untuk bayar lapak di pasar tersebut. Pagi itu terlihat para pedagang lain belum pada datang. Hanya terlihat 1-2 orang saja, termasuk Herman dan Risa. Sayur-sayuran yang mereka jual itu masih sangat segar, karena baru saja datang kemarin sore, dan penempatannya sangat terawat, jadi terlihat masih segar. Sayuran milik Herman dan Risa ini setiap hari biasanya selalu laku, habis tak tersisa. Karena mereka sudah punya langganan sendiri dan sudah biasa untuk para penjual sayur keliling belanja di tempat sayur Herman dan Risa. Saat Risa dan Herman sedang menata sayur-sayuran, tiba-tiba pagi buta sekali sudah ada 2 orang yang datang membeli sayuran. Silakan Bu, mau beli apa? Sayurannya masih seger-seger Bu. Risa selalu bersikap ramah terhadap para pembelinya, supaya para pembeli itu merasa nyaman dan merasa diperlakukan secara baik. Beberapa saat kemudian pesanan ibu tersebut pun telah siap. Ini Bu, sudah. Ibu pembeli itu pun menerima pesanan sayurannya dan membayar. Alhamdulillah, baru buka sudah ada orang yang datang ya mas. Iya dek, semoga hari ini laku semua. Iya mas, amin. Menjelang siang pasar terlihat semakin ramai, banyak pedagang yang menggelar dagangannya, dan banyak pembeli yang datang untuk berbelanja. Siang itu Herman dan Risa sangat sibuk karena harus melayani beberapa pembeli yang berkerubung di lapak dagangan sayurnya Herman dan Risa, sampai mereka berdua kewalahan melayani para pembeli, yang kebanyakan ibu-ibu. Ada yang tidak sabar ingin dilayani terlebih dahulu. Sabar Bu, sabar, nanti pasti satu persatu akan saya layani, teriak Herman. Seketika ibu-ibu pembeli tersebut terdiam sejenak saat mendengar teriakan dari Herman. Siang itu lapak sayuran dagangan Herman dan Risa sudah habis tak tersisa, sehingga mereka bisa pulang lebih awal karena semua sayurannya sudah habis. Mereka segera merapikan lapak dagangan sebelum pulang, dengan menyapu lapak dan membuang sampah bekas sayuran yang sedikit layu. Setelah semuanya sudah rapi dan bersih, mereka pun segera pulang. Keduanya pulang sekitar pukul 1 siang, padahal biasanya mereka pulang sampai jam 4 sore. Terik matahari sangat menyengat, berada tepat di atas kepala. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di kontrakan. Mereka berdua mengontrak karena mereka belum bisa untuk membeli rumah sendiri, sehingga mereka masih mengontrak.
Mereka berdua juga sudah diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki momongan. Siang itu mereka pun dapat tidur siang karena tubuh terasa lelah. Hari ini banyak sekali pembelinya. Sekitar pukul 3 sore mereka bangun. Sore itu mereka segera pergi ke tempat pemilik kebun sayur untuk belanja dagangan besok. Dek, bangun. Ayo, kita akan mau belanja. Iya mas, jawab Risa lesu. Dengan bermalas-malasan Risa pun terbangun sembari mengucek kedua matanya. Risa beranjak pergi ke kamar mandi untuk cuci muka terlebih dahulu. Setelah siap, mereka berdua pergi ke tempat pemilik kebun sayur. Letak rumah pemilik kebun sayur tersebut tidak terlalu jauh dari kontrakan mereka. Hanya berjarak sekitar 15 menit saja mereka tempuh. Mereka berboncengan dengan naik sepeda motor. Beberapa saat kemudian Herman dan Risa pun sampai di rumah pemilik kebun sayuran itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan salam dari samping rumah. Herman, sini, teriaknya. Akhirnya Herman dan Risa pun menghampiri Pak Budi. Sedang panen ya Pak? Iya nih Her, kamu mau belanja lagi ya? Iya Pak, seperti yang biasa ya Pak. Tenang, sudah saya siapkan, tinggal dibawa saja ke rumahmu. Terima kasih Pak, saya mau bayar Pak, sama yang kemarin, masih ngutang, jadi berapa Pak? Setelah mereka bercengkrama satu sama lain, Pak Herman sudah bayar kepada Pak Budi. Mereka pun berpamitan untuk pulang, sedangkan sayurannya dibawa dengan menggunakan mobil pick-up ke rumah kontrakan Herman. Sesamanya di rumah, mereka memisahkan sayuran yang masih bagus dan yang sudah terlihat berlubang. Kehidupan mereka sehari-harinya memang selalu seperti itu, terlihat monoton. Dari bangun tidur hingga mau tidur selalu sibuk dengan sayuran. Bahkan setiap hari Minggu yang semestinya orang-orang libur, mereka tetap berjualan di pasar. Keduanya berlibur kalau ada sesuatu saja, seperti salah satunya sakit atau ada acara keluarga. Dan juga hari-hari besar mereka libur. Keesokan harinya mereka menyiapkan kembali sayur-sayuran yang akan dibawa ke pasar. Dek, itu tolong tomatnya bawa ke sini. Iya mas, jawab Risa sembari mengambilkan tomat. Setelah semua sayuran sudah disiapkan untuk dibawa ke pasar, mereka langsung berangkat. Seperti biasa, sehabis subuh mereka langsung berangkat ke pasar. Pagi itu pasar terlihat sangat sepi sekali. Hanya mereka berdua saja yang sudah datang. Mungkin karena semalam habis diguyur hujan deras, jadi para pedagang yang lain malas untuk berangkat ke pasar. Pagi itu hawa yang dirasa memang sangat dingin sekali. Sampai Herman dan Risa memakai jaket tebal. Siang itu lapak sayur dagangan mereka sepi, tidak ada yang datang untuk membeli. Ada sih, tapi hanya 1-2 orang saja yang datang untuk membeli sayurannya. Karena saat mereka sampai di pasar, hujan deras turun, kembali sampai siang. Bahkan para pedagang pasar yang lain pun banyak yang tidak berjualan. Karena hujan itu, mungkin para pembeli malas ke pasar, sehingga lapak sayur dagangan mereka jadi sepi. Sampai sore hari pun dagangan mereka masih tetap sepi. Hari itu mereka sedikit tidak bersemangat, karena sayurannya hanya laku beberapa saja. Akhirnya sayuran itu dibawa pulang kembali. Sesampainya di rumah mereka sekitar pukul 4 sore, mereka tidak belanja sayur ke rumah Pak Budi karena sayurannya masih banyak sekali. Bahkan sampai mereka pulang ke kontrakan, hujan itu masih tetap turun. Malam harinya mereka saling mengeluh satu sama lain. Mas, gimana ini sayurannya? Apa besok masih segar? Aku juga nggak tahu dek. Semoga saja masih bagus dan segar. Memang sebelum-sebelumnya sayuran dagangan mereka selalu habis. Dan baru kali ini mereka mengalami masih banyak sisa sayurannya. Jadi mereka tidak tahu harus dibagaimanakan sayuran itu agar sudah tidur saja, semoga besok sayurnya masih segar, ucap Herman. Keduanya pun segera untuk tidur. Keesokan paginya mereka bergegas bangun untuk melihat keadaan sayurannya. Dan saat dibuka, ternyata sayurannya masih utuh.
Hanya saja ada beberapa yang terlihat sudah layu. Gak apa-apa ini mas, kita jual hari ini. Sudah gak apa-apalah, nanti kita turunkan harga saja kalau ada pembeli yang protes. Rugilah kita mas. Ya mau bagaimana lagi dek, kalau tidak kita turunkan harga, nanti sayurannya tidak laku. Sebelum berangkat mereka memilih terlebih dahulu sayuran yang masih bagus dan yang sudah layu. Setelah sudah dipisahkan, keduanya bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Sesamanya di pasar seperti biasa, mereka menata sayuran di atas meja lapak. Mereka duduk di lapak sembari memanggil setiap orang yang lewat di depan lapak dagangan mereka. Bu, sayur bu, teriak Risa. Namun tetap juga tidak ada yang datang ke lapak mereka. Mereka berdua sampai bosan sekali, hanya duduk saja membuat mata lelah dan mengantuk. Mas, gimana nih? Dari pagi belum ada yang beli juga. Sabar, dek. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang datang untuk membeli sayur. Sayurannya kok layu-layu seperti ini, mas? Saya kasih harga murah deh, bu. Ibu mau ambil kangkung ini berapa ikat? Tanya Herman. 2 ikat saja sama labu 1 kilo. Iya siap bu, saya timbangin dulu labunya ya bu. Semuanya jadi 15.000 saja bu. Risa yang duduk mendengar apa yang dikatakan Herman sangat naik pita. Sang ibu pembeli itu pergi. Risa baru menegur suaminya. Mas, masa kamu jual dengan harga segitu sih? Rugi dong kita mas, ucap Risa naik pita. Ya gimana, daripada gak laku. Aku yakin kalau tadi aku jual dengan harga yang sama seperti biasanya, dengan kualitas sayuran seperti itu, pasti ibu itu tidak akan mau beli. Namun Risa tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Herman. Risa langsung terdiam, menatap kembali ponsel yang sedari tadi ada di genggaman. Karena hari itu hanya ada satu pembeli saja yang datang ke lapak dagangannya sampai sore hari. Mereka pun pulang dengan wajah yang tertekuk, tidak bersemangat dengan membawa sayuran yang tidak laku. Sesampainya di rumah, keduanya terlihat sangat lesu sekali. Ini mau digimana ini ya dek sayurnya, kalau besok kita jual lagi pasti tidak laku. Bagiin sama tetangga saja lah mas, daripada dibuangkan, malah sayang, jawab Risa. Sore itu akhirnya mereka membagikan sayuran pada tetangganya. Setelah selesai dibagikan kepada para tetangga, mereka pergi ke rumah Pak Budi untuk belanja. Ya mau tidak mau, mereka harus tetap belanja sayuran untuk dijual besok. Namun kali ini Herman dan Risa belanja sayur lebih sedikit dari biasanya. Keesokan harinya mereka berharap sayuran hari ini laku dan habis tak tersisa. Pagi itu saat mereka sedang menata sayuran di atas meja lapak dagangannya, tiba-tiba saja ada pembeli yang datang pertama kalinya. Silahkan bu, mau beli apa? Dipilih dulu sayurannya, masih seger-seger bu, ucap Risa. Pagi itu Risa dan Herman sangat semangat karena baru buka sudah ada yang datang untuk membeli sayuran. Saya beli sayur sop ya mbak, 10.000, cabai setengah kilo, bawang setengah kilo. Lalu ibu tersebut pun membayar dan langsung pergi. Laris, ucap Risa sembari menyipratkan uang pembeli tadi pada sayur-sayurannya. Setelah agak siangan, beberapa pembeli datang ke lapak untuk membeli sayuran. Lumayanlah ramai daripada kemarin-kemarin yang selalu sepi, tidak ada yang datang sama sekali. Alhamdulillah hari ini lumayan ya mas, ucap Risa. Namun setelah itu tiba-tiba saja lapak dagangan mereka kembali sepi. Risa dan Herman pun duduk melamun melihat pengunjung pasar yang berjalan lewat depan lapak. Hingga tak terasa waktu sudah mulai sore. Mereka pun bergegas untuk segera membereskan sayurannya. Setelah semuanya sudah beres dan bersih, Herman dan Risa pulang ke rumah. Malam harinya mereka mengeluh kembali tentang dagangannya. Mas, kalau begini terus kita bisa bangkrut mas. Apalagi kan uang modal kita saja sudah habis mas. Iya, aku juga pusing harus gimana. Apa kita ngutang sama bank saja mas? Ngutang bank? Aku takut. Di bank kan pasti bunganya besar dek.
takut tidak bisa bayar. Apalagi kan akhir-akhir ini lapak sepi. Terus gimana dong, Mas? Herman tidak menghiraukan dengan apa yang dikatakan oleh Risa. Dia kembali menatap layar ponselnya dan melihat sosial media. Saat sedang asik melihat sosial media, tiba-tiba saja Herman tertuju pada berita informasi yang membuat hati Herman tergugah, yaitu berita tentang pesugihan kera. Ketika Herman baca berita itu dengan seksama, dari awal sampai akhir, ia pun tertarik untuk melakukan pesugihan itu. Karena pada berita tersebut, pesugihan kera itu hanya membutuhkan 1 kali tumbal saja dan bisa menjadikan kaya raya mendadak. Dek, lihat ini. Apa sih, Mas? Risa pun melihat ke ponsel yang dipegang oleh suaminya. Pesugihan kera, ucap Risa tercengang. Iya, Dek, apa kita melakukan pesugihan ini saja? Pesugihan kan pasti nanti akan cari tumbal, Mas. Kamu tenang saja, pesugihan ini katanya hanya meminta tumbal 1 kali saja. Sudah banyak yang mencoba juga dan berhasil. Tapi itu benar akan membuat kita kaya raya kan, Mas? Ya, kamu tenang saja, sudah. Kita pasti akan kaya raya. Tapi nanti kamu akan menumbalkan siapa, Mas? Siapa ya? Jawab Herman sambil berpikir. Herman pun saat itu berpikir keras, siapa yang akan dijadikan tumbal pesugihannya. Hingga pada akhirnya Herman berpikir pada adiknya yang cacat dan idiot. Gimana kalau Riri saja yang kita tumbalkan nanti? Kan kasihan ibu, bapak di rumah repot merawat Riris. Kamu yakin, Mas? Ya, mau gimana lagi, Dek? Itu jalan satu-satunya. Terserah kamu saja deh, Mas, aku ikuti saja apa yang kamu lakukan. Kapan kamu mau ke tempat itu, Mas? Besok kali ya, lebih cepat kan lebih baik. Nanti ongkosnya dari mana, Mas? Pakai uang simpanan dulu saja ya, toh nanti kan dapat gantinya lebih banyak. Iya, Mas. Keesokan harinya Herman bersiap-siap, menyiapkan pakaian yang dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam. Sebelum berangkat, Herman sarapan terlebih dahulu bersama dengan Risa. Mas, kamu di sana berapa hari? Ya, seminggu paling lama. Kamu gak usah jualan dulu, nanti selama aku di sana. Iya, Mas, kamu nanti hati-hati ya di sana. Iya, kamu tenang saja, jawab Herman. Tapi nanti kalau ada orang nanya atau ibu kesini nanyain kamu gimana, Mas? Kamu jawab saja kalau aku masih mencoba cari pekerjaan di luar kota. Setelah selesai sarapan, pagi itu Herman segera berangkat ke terminal untuk naik bus menuju ke kota tempat pesugihan kera itu. Sekitar pukul 7:30, bus itu mulai berjalan menuju ke kota yang dituju oleh Herman. Perjalanan yang ditempuh Herman menuju ke kota yang ada di timur Jawa itu sekitar 5 jam perjalanan. Sesampainya di kota atau di terminal kota, Herman sampai sekitar pukul 12 siang. Karena sudah siang dan Herman merasa lapar, perutnya keloncongan. Akhirnya Herman mampir terlebih dahulu ke sebuah warung makan yang ada di terminal tersebut. Herman makan siang di warung itu. Setelah selesai makan siang, dia menanyakan kepada bapak-bapak yang ada di warung tersebut. Maaf, Pak, Bapak tahu alamat ini enggak? Sembari memperlihatkan layar ponsel kepada bapak tersebut. Oh, itu masih jauh, Mas, sekitar 1 jam lagi. Oh, gitu ya, Pak. Untuk akses ke sana naik apa, Pak? Naik angkutan saja, Mas. Angkutan yang warna biru itu ya, Pak? Ucap Herman sembari menunjuk ke arah angkutan warna biru. Iya, Mas, betul. Kalau begitu, terima kasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Segeralah Herman untuk naik angkutan umum yang berwarna biru. Perjalanan menuju ke rumah Kuncen itu sekitar 1 jam. Beberapa saat kemudian akhirnya Herman pun sampai di jalan yang sesuai dengan alamat yang tertera pada berita. Herman turun dari angkutan itu dan dia berjalan kaki mencari rumah Kuncen. Saat dia sedang berjalan kaki, dia berpapasan dengan seseorang. Herman pun menanyakan kepada orang tersebut. Maaf, Pak, saya mau tanya, rumahnya Kuncen di mana ya? Oh, Mbak Wage, itu di seberang sungai, depan, Mas.
Nanti ada sebuah rumah bambu, nah itu rumahnya. Terima kasih ya Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Herman pun berjalan kaki menuju ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh bapak tadi. Dia harus menyeberangi jembatan bambu di atas sungai untuk menuju ke rumah Kuncen. Beberapa saat kemudian akhirnya dia pun sampai di depan rumah si Kuncen. Rumahnya yang terbuat dari bambu dan hanya rumah beliau saja yang berdiri di seberang sungai itu. Di samping rumahnya Mbah Wage itu hutan. Saat Herman sampai di depan rumah Mbah Wage, dia sedikit takut karena suasananya cukup mengerikan, sepi, dan hutan samping rumah Mbah Wage terlihat gelap. Akhirnya dengan tekad bulatnya, dia memberanikan diri untuk menyambangi rumah Mbah Wage. Permisi. Beberapa saat kemudian Mbah Wage membukakan pintu rumah yang terbuat dari bambu itu. Silakan masuk. Herman pun langsung masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Dia duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bambu. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Saya mau mencari pesugihan, Mbah. Pesugihan apa yang kamu mau? Yang tumbalnya paling ringan, Mbah. Yang hanya sekali saja. Pesugihan kera maksudmu? Ucap Mbah Wage. Iya, Mbah. Kira-kira berapa maharnya, Mbah? 30 juta. Baik Mbah, ucap Herman sembari mengambil uang yang ada di dalam tasnya yang dibawanya. Lalu uang itu diberikan kepada Mbah Wage. Uang itu nantinya akan digunakan untuk membeli perlengkapan sesajen, seperti kembang setaman, kemenyan, ayam cemani, buah-buahan, jajan tradisional, juada pasar. Jelas Mbah Wage. Iya Mbah. Lalu syarat yang lain apa Mbah? Kamu nanti melakukan ritual di sebuah makam keramat. Dan kamu selama ritual harus berpuasa selama 3 hari, tidak makan, tidak minum dan tidak boleh tidur selama melakukan ritualnya. Kapan saya akan melakukan ritual itu Mbah? Besok malam, tepat pada Jumat Kliwon, kamu akan melakukan ritual itu. Kamu juga harus menumbalkan umur kamu sendiri, jika kamu hanya ingin menumbalkan 1 nyawa saja. Maksudnya bagaimana Mbah? Semisal umur kamu 40 tahun lagi, kamu akan hidup 20 tahun di dunia. Dan sisanya yang 20 tahun kamu harus ikut mengabdi dengan kerajaan kera itu. Gak apa-apa Mbah, yang penting saya bisa berubah hidupnya. Singkat cerita, malam itu Herman menginap di rumahnya Mbah Wage untuk besok melakukan ritual di makam keramat. Pagi harinya Mbah Wage pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan sesajen. Sore harinya Mbah Wage sudah menyiapkan sesajennya untuk nanti malam dibawa ke tempat makam untuk ritual. Berbagai sesajen Mbah Wage sediakan di atas meja ruangan ritual. Sehabis Isya Mbah Wage melakukan ritual terlebih dahulu. Beliau mulai membakar kemenyan. Dan Mbah Wage mulai merapalkan mantranya di depan sesajen bunga setaman, ayam cemani, jajan tradisional, buah-buahan, juada pasar. Herman saat itu juga berada di dalam ruangan tersebut untuk melihat ritualnya. Mbah Wage berkomat kamit, membaca mantra. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba datang angin kencang ke dalam ruangan tersebut. Herman merinding, bulu kuduknya berdiri semua saat angin itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah ritual itu selesai, Mbah Wage mengajak Herman ke sumur belakang rumah. Untuk nantinya Herman akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Malam itu sebelum berangkat ke tempat makam keramat, Herman diguyur dengan air kembang 7 rupa yang sudah disediakan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian akhirnya Herman dan Mbah Wage sampai juga di tempat makam keramat. Herman diperintahkan oleh Mbah Wage untuk duduk di bawah pohon beringin besar yang ada di makam keramat tersebut. Saat itu Herman sudah berpuasa dan dia mulai duduk bersilah dengan merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Wage. Sedangkan Mbah Wage pergi meninggalkan Herman sendirian di dalam makam keramat itu. Dia terus merapalkan mantranya dengan khusyuk sembari mulut berkomat kamit. Singkat cerita, malam ketiga Herman masih tetap berkomat kamit merapalkan mantra. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara seperti banyak kera yang datang ke makam keramat itu.
Namun saat dia mencari kesana kemari, celingak-celinguk, tidak terlihat sosok kera-kera itu. Dia pun melanjutkan kembali untuk merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja, hembusan angin kencang datang ke arah tubuh Herman. Seketika Herman kedinginan dan merinding, bulu kuduknya pun berdiri semua. Namun saat Herman melihat ke arah sekeliling pohon, tidak ada satupun pohon yang bergoyang-goyang. Hanya datang menghampiri tubuh Herman saja, angin kencang itu. Tiba-tiba saja Herman dikejutkan dengan kedatangan kera yang sangat banyak sekali jumlahnya. Turun mengitari tubuh Herman, membuat Herman semakin ketakutan dan merinding. Terlihat sebuah asap cahaya muncul di hadapan Herman. Dan asap itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok kera yang berukuran besar sekali. Membuat dia terperanjat. Dia tahu kalau sosok kera besar itu adalah raja dari pasukan kera. "Kamu mau apa, wahai manusia?" tanya sosok kera besar itu. Lalu Herman pun menjelaskan apa yang diminta dan keinginannya kepada sosok kera besar tersebut. "Saya mau hidup sederhana dengan harta yang berlimpah." Sosok kera itu pun mengangguk seakan mengerti apa yang diminta oleh Herman. "Ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Kamu harus membayar mahar dengan nyawa manusia untuk ikut ke kerajaan saya." "Baik." Seketika sosok itu menghilang dan sosok kera yang berjumlah banyak sekali itu juga menghilang secara tiba-tiba. Saat Herman lihat ke depan sesajen, dia terkejut. Saat melihat ayam cemani yang tadinya hidup, tiba-tiba saja mati dengan sendirinya dan mengeluarkan darah yang berbau anyir. Dia pun terkejut ketika ada seorang yang menepuk pundak Herman. Saat dia lihat ke belakang, ternyata itu adalah Mbak Wage. Mbak Wage ini seperti tahu kalau Herman sudah bertemu dengan Raja Kera. Dan Mbak Wage datang untuk menjemput Herman pulang. "Ayo pulang, kamu sudah berhasil." Wajah Herman terlihat sangat pucat sekali dan tubuhnya terasa lemas. Karena sudah 3 hari dia tidak makan, tidak minum, bahkan tidak buang air. Mereka pun berjalan pulang menuju ke rumah Mbah Wage. Sesamanya di rumah Mbah Wage, Herman langsung diberikan makanan oleh Mbah Wage. Karena Mbah Wage tahu Herman sudah sangat kelaparan sekali, sehingga Mbah Wage sudah menyiapkan makanan untuk Herman. "Silahkan makan, kamu pasti lapar dan haus kan?" Tanpa banyak bicara, Herman pun langsung melahap semua makanan yang sudah disediakan oleh Mbah Wage, yaitu bubur Jawa yang sudah dimasak khusus oleh beliau. Dengan lahapnya Herman memakan bubur itu yang ada di dalam baskom sampai habis. Pagi itu tiba-tiba saja Mbah Wage memberikan seekor kera yang berwarna abu. Namun di ujung bulu kera itu terdapat warna keemasan. Entah dari mana Mbah Wage mendapatkan kera itu. Yang jelas kera itu adalah kera siluman. Kera itu diberikan kepada Herman beserta dengan kandang jeruji besi yang berwarna emas. "Bawa kera ini ke rumah. Siapkan ruangan khusus untuk kera ini dan kamu harus melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon supaya uang yang kamu hasilkan itu terus mengalir." Jelas Mbah Wage. "Kera ini makannya sama kan Mbah, seperti kera yang lain? Kacang-kacangan, pisang?" "Tidak, kera ini harus kamu beri makan dengan kembang 7 rupa setiap harinya. Kamu juga harus merawat kera ini seperti anak kamu sendiri. Jangan pernah kamu melukai dia sedikit pun. Nanti di dalam ruangan tempat kera ini tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam kecuali kamu dan istrimu." "Baik Mbah, saya mengerti." "Kalau begitu pulanglah, kekayaan sudah menantimu di rumah. Kamu akan dikejutkan dengan harta yang tak terduga di bawah ranjang tidurmu." Herman pun pulang dengan membawa monyet itu beserta dengan keranjang besi warna emas. Dia bawa pulang dengan ditutupi kain sehingga tidak membuat orang curiga. Untungnya kera itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Herman pulang ke rumah dengan menggunakan bus sama seperti saat dia berangkat ke tempat Mbah Wage. Perjalanan yang ditempuh selama 6 jam sampai ke rumah.
Sesamanya di rumah, Herman dikejutkan ketika melihat ada bapaknya di rumah. "Ada apa ini, Pak?" tanya Herman. "Adikmu Riris meninggal dunia," ucap bapaknya sembari meneteskan air mata. "Meninggal? Riris? Kenapa, Pak? Dia sakit apa?" Dia tidak sadar kalau adiknya sudah ditumbalkan oleh dirinya sendiri karena demi kekayaannya. "Ayo cepat kita ke rumah." "Iya Pak, ayo." Herman dan Risa serta bapaknya pun bergegas pergi ke rumah orang tua Herman dengan menggunakan motor. Sesamanya di rumah kedua orang tuanya Herman, ternyata benar, ada banyak orang di depan rumah, serta ada juga bendera berwarna kuning terpasang di depan rumah. Herman pun bergegas untuk melihat keadaan adiknya. Saat Herman melihat keadaan adiknya, dia benar-benar terkejut. Bagian leher Riris itu terdapat sayatan, seperti sayatan pisau dan mengeluarkan darah. Padahal waktu meninggal saat itu Riris sedang tidur. Namun anehnya ada bekas sayatan sehingga kepala Riris itu seperti kepala ayam yang sudah dipotong. Saat itu ibu Herman menangis dengan tak henti-hentinya dan pingsan berkali-kali. Saat itu juga Herman tidak bisa membendung lagi air matanya. Dia menangis melihat jenazah adik satu-satunya sudah terbujur kaku. Hingga akhirnya Herman pun tak sadarkan diri. Dia pingsan karena tak kuat melihat adiknya tewas mengenaskan. Di dalam pingsannya Herman bermimpi. Dia bermimpi didatangi sosok Mbah Wage. Beliau mengatakan kepada Herman, "Kamu tidak perlu menyesal karena kamu sudah mendapat kekayaan yang berlimpah di bawah kasur. Adikmu sudah dijadikan tumbal. Dia meninggal tadi malam saat kamu sedang melakukan ritual. Dan saat kamu melihat ayam cemani itu mati, ketika itulah nyawa adikmu melayang, ikut dengan kerajaan Kera. Ayam cemani itu telah dimakan oleh Raja Kera yang datang di hadapanmu." Jelas Mbah Wage di dalam mimpinya. Seketika Herman pun terperanjat, bangun. Saat Herman bangun, suasana dalam rumah sudah sepi. Karena jenazah Riris adiknya sudah dimakamkan. Herman pingsan cukup lama. Terlihat ibunya Herman masih terus menangis tanpa henti, hingga kedua matanya terlihat bengkak. "Ibu, sabar ya," ucap Herman mencoba menenangkannya. "Ibu itu sangat menyayangi adikmu, Dia itu bagaikan permata bagi ibu, walaupun dia memiliki kekurangan. Tapi ibu sangat menyayangi adikmu itu. Tapi kenapa Allah mencabut nyawa adikmu lebih dulu, ucap ibunya Herman sembari meneteskan air mata. Singkat cerita, Herman dengan Risa pun berpamitan untuk pulang. Herman sudah tidak sabar untuk melihat ke dalam kamar. Sesampainya di rumah, Herman langsung masuk ke dalam kamar dan melihat ke bawah ranjang. Betapa terkejutnya Herman ketika melihat uang yang sangat banyak sekali jumlahnya. Tepat di bawah ranjang kamar tidur penuh dengan uang 100 ribuan. Herman pun sangat senang. Dia memanggil istrinya untuk melihat juga uang yang ada di bawah ranjang. Dek, sini dek, cepetan!" teriak Herman. "Ada apa sih mas?" Risa pun beranjak menghampiri Herman yang ada di dalam kamar. "Sini, lihat di bawah." Risa pun terkejut sekaligus senang ketika melihat ada banyak uang yang ada di bawah ranjang. "Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana, mas?" "Ya dari hasil pesugihan kemarin lah." "Mau kita apakan uang ini, mas?" tanya Risa. "Terserah kamu mau buat apa, yang penting kamu senang. Apa yang kamu minta akan aku belikan. Nanti kita buat rumah mewah, beli motor, beli mobil, sama buat usaha kita," imbu Herman. "Asik dong, kita jadi kaya raya, mas." "Iya dong, kita nggak akan diremehkan lagi sama orang-orang, dek." Herman pun teringat dengan kera yang diberikan oleh Mbah Wage. Kera itu dimasukkan ke kamar kosong yang ada di dalam kontrakan tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, sekarang Herman dan Risa sudah memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan kendaraan motor yang banyak jumlahnya. Bahkan mobil yang dipunya Herman juga ada 5 mobil.
Sekarang Herman membuka usaha kios sayuran yang segar dan higienis, dan memiliki berbagai cabang kios sayuran segar. Tidak hanya itu, Herman juga membuka bisnis baru dengan membangun kontrakan. Kontrakan itu nantinya akan dikontrakan, dan setiap bulannya Herman akan mendapat pemasukan dari orang mengontrak. Kekayaan Herman semakin bertambah karena usahanya juga semakin bertambah. Herman dan Risa hanya di rumah saja. Mereka akan mendapat laporan setiap minggunya dari para karyawan. Di rumah baru yang mewah milik Herman, sekarang sudah disediakan kamar khusus untuk kera itu. Setiap harinya Herman memberikan makan kera itu dengan kembang 7 rupa. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Herman selalu melakukan ritual. Setelah melakukan ritual, Herman selalu mendapatkan uang yang banyak, sehingga kekayaan yang dimiliki oleh Herman dan Risa itu tidak akan pernah habis. Suatu ketika pembantu Herman yang ada di rumahnya itu mendengar ada suara kera di dalam kamar, yang sama sekali pembantu itu tidak boleh masuk. Suara kera itu saling bersautan seperti banyak jumlahnya. Hingga suatu hari, Risa dan Herman pergi entah kemana. Pembantunya itu mencoba untuk membuka pintu kamar itu. Namun saat pembantu itu membuka pintu kamar tersebut, di dalam kamar itu kosong, tidak ada apa-apa di dalam kamar itu. Singkat cerita, suatu ketika kedua orang tuanya Herman datang ke rumah. Mereka merasakan hawa panas di dalam rumah Herman, dan terdengar ada suara kera sangat ramai sekali di rumah itu. Itu suara apa, Her? Tanya ibunya. Suara apa, Bu? Tidak ada suara apa-apa kok, Bu. Suara seperti kera, Her. Banyak sekali. Emangnya kamu melihara kera? Enggak, Bu. Ibu salah dengar kali. Aku enggak dengar suara apa-apa, Bu. Hari itu kedua orang tuanya Herman berniat menginap di rumah Herman. Herman dan Risa juga sangat tidak keberatan jika kedua orang tuanya itu tinggal di rumahnya. Saat malam hari ketika kedua orang tuanya Herman menginap di rumah Herman, ibunya Herman itu mendengar ada suara kera yang sangat keras sekali. Karena penasaran, ibunya itu pergi ke depan dan mencari ke sekeliling rumah. Namun saat ibu mencari ke sana kemari, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu masih terdengar jelas, dan anehnya Herman, Risa, dan para tetangga sekitar itu tidak mendengar suara kera yang sangat keras saling bersautan itu. Pagi harinya karena ibunya tidak nyaman tinggal di rumah, akhirnya pagi harinya ibunya itu pamit untuk pulang ke rumah karena merasa tidak nyaman berada di rumahnya Herman. Hingga suatu ketika Herman bertambah kaya raya, bahkan Herman sudah bisa membuat rumah mewah yang cukup banyak. Sekarang Herman memiliki 3 rumah mewah, mobil yang mewah bertambah banyak. Namun suatu ketika Herman sempat bermimpi, dia didatangi oleh sosok Raja Kera. Sosok itu menampakkan wujudnya di dalam mimpi Herman dengan wajah yang menyeramkan. Seketika Herman terbangun dengan nafas yang tidak beraturan, tubuh penuh dengan keringat. Dia sangat ketakutan ketika didatangi sosok kera itu. Singkat cerita, Herman mendapat kabar dari Risa kalau dia tengah hamil. Kebahagiaan keduanya pun semakin bertambah ketika Risa tengah hamil. Herman sangat memanjakan istrinya. Apa yang diminta akan dituruti oleh Herman. Mereka benar-benar menjaga kandungannya Risa yang telah lama dinanti-nanti di dalam pernikahan mereka. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, suatu ketika, siang hari, Risa mengeluh kepada Herman kalau perutnya terasa sakit. Mas, aduh, perut aku sakit sekali, Mas. Kamu kenapa? Ya sudah, kita ke rumah sakit sekarang ya. Segeralah Risa dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Risa dan Herman pun sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di sana, Risa langsung diperiksa oleh dokter. Kata dokter, Risa hanya kecapean saja. Sehingga membuat Risa dan Herman merasa lega karena Risa tidak kenapa-napa. Namun setiap malam Risa merasakan pada bagian perutnya terasa sakit. Seperti kram dan seperti ada yang meremas perutnya kuat-kuat. Anehnya sakit pada perutnya itu terasa sakit hanya pada malam hari saja. Ketika siang hari dia tidak merasakan sakit. Pembantunya Herman setiap malam juga mendengar hal yang sama dengan yang dialami oleh ibunya Herman saat itu.
Pembantunya mendengar ada suara kera yang sangat keras di dalam rumah. Saling bersahutan, tapi tidak ada apa-apa di dalam rumah itu. Bahkan setiap malam, Rika, pembantunya itu selalu mencium bau kemenyan dan juga wangian kembang. Waktu Rika sedang berada di dapur malam hari, dia dikejutkan dengan suara gelas pecah secara tiba-tiba. Sontak Rika terkejut. Anehnya, di dapurnya hanya ada Rika sendirian. Dan letak gelas itu berada di tengah meja makan. Tapi gelas tersebut bisa terjatuh dengan sendirinya. Seketika dia merinding dan ketakutan, tapi dia tidak bisa lari begitu saja. Dengan rasa ketakutannya, Rika membersihkan serpihan beling kaca yang berserakan di lantai. Karena takut nanti beling itu akan melukai kakinya, pemilik rumah. Saat Rika sedang membersihkan beling kaca itu, dia merasa merinding ketika mendengar suara kera-kera saling bersahutan, serta hembusan angin kencang menghampiri tubuh Rika, membuat Rika merinding, gemetaran, ketakutan. Keringat dingin mulai keluar. Dipercepatlah Rika membersihkan serpihan beling itu. Singkat cerita, perut Risa semakin membesar. Kehamilannya sudah beranjak usia 6 bulan. Suatu malam Herman bermimpi kembali, didatangi oleh sosok raja kera yang dia lihat pada saat melakukan ritual di makam keramat. Sontak Herman terkejut ketika didatangi oleh sosok itu lagi. Sosok raja kera itu lalu mengatakan kepada Herman, "Kamu harus ikut dengan saya, karena masa perjanjian kamu dengan saya sudah habis." Namun Herman menolak karena dia belum siap untuk meninggalkan istri dan anaknya, apalagi kedua orang tuanya. Jadi Herman meminta keringanan waktu terlebih dahulu kepada sosok raja kera itu. "Saya meminta waktu 1 minggu untuk saya berpamitan terlebih dahulu kepada istri dan kedua orang tua saya," ucap Herman kepada sosok raja kera. Sosok itu pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Herman. Seketika Herman terbangun dengan keringat dingin dan nafas yang tidak beraturan. Risa berada di samping tidurnya, juga terperanjat kaget. Dan akhirnya Risa ikut terbangun. "Ada apa, Mas? Kamu kenapa?" "Aku mau diambil, Dek, sama sosok itu. Waktu perjanjian sudah habis, tapi aku meminta keringanan waktu selama 1 minggu, Dek." Seketika air mata Risa tertumpahkan dan menangis karena dia belum siap untuk kehilangan suaminya. "Kamu tenang, kita akan punya banyak uang. Kamu nanti cari orang yang ahli supranatural untuk memutus perjanjian ini supaya aku bisa kembali lagi." "Emangnya bisa, Mas?" "Bisa, kamu nanti pokoknya cari saja ahli supranatural yang sangat pintar. Berapapun dia meminta uang, kamu kasih. Tidak masalah, kita akan punya segalanya." "Iya, Mas." Tapi meskipun begitu, Risa masih sangat sedih sekali ketika akan ditinggal suaminya. 1 minggu kemudian, saat Risa terbangun dari tidurnya, dia mencari keberadaan Herman, suaminya. Dia mencari ke sana kemari, namun tetap saja tidak ada. Risa pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh Herman 1 minggu yang lalu, kalau Herman sudah diambil oleh sosok raja kera. Saat itu Risa langsung menangis histeris. Risa bingung harus mencari kemana orang ahli supranatural itu. Saat sore hari, Risa sedang duduk di belakang rumah sembari mengelus perut dan menatap layar ponselnya. Risa melihat ada berita tentang orang yang ahli supranatural. Saat dibaca dengan teliti, Risa pun tahu tempatnya di mana. Di berita tersebut terdapat nomor telepon orang tersebut. Risa pun langsung menghubungi ke nomor itu, nomor yang tertera di berita tersebut. Setelah Risa menghubungi ke nomor tersebut, Risa mengundang orang tersebut itu untuk datang ke rumah. Dan orang ahli supranatural itu pun menyanggupi untuk datang ke rumah. Beberapa hari kemudian beliau datang ke rumah Risa. "Permisi." Rika pun yang pertama kali membukakan pintu rumahnya. "Silahkan masuk." Rika pun yang pertama kali membukakan pintu rumahnya. "Silahkan masuk," ucap Rika mempersilahkan beliau masuk. Risa pun datang menghampiri ke ruang tamu ketika mendengar ada suara tamu yang datang. "Jadi bagaimana kejadiannya, Bu?" tanya Pak Saban. Risa pun menceritakan semuanya tentang yang dilakukan suaminya selama ini dari awal hingga sampai sekarang. "Waktu itu suami saya melakukan pesugihan, Pak.
dan sudah ada perjanjian. Dan perjanjian itu sudah habis. Sekarang suami saya ikut dengan alam tersebut, Pak. Saya mau suami saya bisa kembali lagi bersama saya, Pak. Bisa, tapi banyak syaratnya yang harus kamu penuhi. Apa syaratnya, Pak? Aku akan melakukan semuanya dan akan membayar berapapun yang Bapak minta. Kamu harus menyiapkan 7 ekor ayam hitam, kambing hitam 3 ekor, kerbau hitam 3 ekor, serta sesajen untuk nanti dilakukan ritual. Baik, Pak, nanti akan saya cari semua syarat itu. Kalau begitu, saya harus menginap di rumah kamu selama seminggu untuk nantinya melakukan ritual. Iya, Pak, silakan. Nanti Bapak tidur di kamar tamu saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Risa pun sudah mendapatkan semua persyaratannya, yaitu 7 ekor ayam hitam, 3 ekor kambing hitam, dan 3 ekor kerbau hitam, serta beberapa sesajen, seperti kembang 7 rupa, kemenyan, buah-buahan, jajan tradisional, dan juada pasar. Lalu tepat pada malam Jumat Kliwon, Pak Saban melakukan ritual di dalam ruangan yang ada sosok kera. Di sana Pak Saban melakukan ritualnya setiap malam selama seminggu tanpa henti. Ruangan itu selalu ditutup rapat oleh Pak Saban agar tidak terganggu. Pak Saban di dalam ruangan tersebut berkomat kamit di depan sesajen dan juga syarat-syarat yang sudah disediakan. Hewan itu yang sebagai syarat sudah dipotong sebelumnya. Di dalam ruangan itu Pak Saban merasakan ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan itu sangat kencang. Saat itu juga sosok Raja Kera datang dengan membawa tubuhnya Herman. Sosok itu sudah bersepakat dengan Pak Saban dan semua sesajen itu diberikan kepada sosok Raja Kera tersebut. Risa yang berada di depan kamar penasaran karena mendengar ada suara seperti banyak orang yang berbicara. Ternyata saat itu Pak Saban sedang berbicara dengan sosok Raja Kera itu dan melakukan perjanjian. Rita mengetuk pintu dengan sangat keras. Beberapa saat kemudian Pak Saban pun membukakan pintunya. Dan saat pintu sudah terbuka, Risa terkejut ketika melihat ada suaminya yang sedang duduk berada di samping Pak Saban. Risa pun langsung memeluk Herman, begitu juga dengan Herman memeluk tubuh Risa. Setelah semuanya selesai dan Herman sudah kembali, Risa memberikan uang yang cukup banyak, yaitu 1 miliar untuk Pak Saban. Terima kasih ya Pak, sudah membuat suami saya kembali. Sebagai imbalannya, ini uang untuk Bapak. Tolong diterima, ya Pak. Sebagai tanda terima kasih saya kepada Bapak, ucap Risa. Pak Saban pun tidak menolak pemberian dari Risa. Singkat cerita, kehamilan Risa semakin besar, perutnya semakin membuncit. Namun Risa merasa kesakitan saat malam hari. Risa didatangi sosok tinggi besar, berwujud kera, dan Raja Kera itu mengatakan kepada Risa, "Ayo ikut dengan saya." Tidak mau. Namun malam itu Risa dibawa oleh sosok itu beserta dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Herman yang ada di samping Risa malam itu kaget. Pagi harinya Herman melihat Risa tidak ada di kamar dan mencari ke sana kemari ke rumah-rumah tetangga. Namun tidak ada juga yang melihat. Akhir-akhir ini Herman menjadi sering melamun, kadang menangis sendiri, tertawa sendiri, dan juga teriak-teriak sendiri. Karena takut, Rika pun akhirnya pergi dari rumah itu dan tidak bekerja lagi di rumah Herman. Herman menjadi gila karena dia sudah mencari ke sana kemari keberadaan Risa, tapi tidak ditemukan juga. Herman sekarang seperti orang linglung dan gila. Dia selalu berjalan-jalan ke jalanan sembari berteriak-teriak, "Risa! Risa!" Ternyata Risa diambil oleh sosok Raja Kera itu, karena Risa akan dijadikan istrinya, dan anaknya yang ada di kandungan Risa itu juga akan dijadikan anak Raja Kera. Itu semua sebagai ganti tumbal pesugihan yang dilakukan suaminya. Hingga suatu ketika Herman ditemukan oleh tetangganya. Herman tewas tertabrak truk saat sedang berjalan mencari-cari keberadaan Risa. Sekarang seluruh aset dan rumah apapun itu milik Herman sudah terbengkalai dan angker. Karena semua yang berkaitan bersekutu dengan jin itu akan berakhir menderita dan meminta tumbal. Meskipun sudah digantikan dengan hewan sebagai tumbal ganti nyawa,
Tapi yang namanya tipu daya jin itu pasti akan tetap berjalan sampai pemilik pesugihan itu berakhir menderita. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini ya. Jangan sampai kita terjerumus dengan ilmu hitam yang akan menyesatkan kita. Pertebal iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya datangnya rezeki itu dari Allah. Memintalah rezeki kepada Allah. Allah Maha Pengasih, apapun yang diminta hambanya pasti akan diberikan. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.